Kati. Oke, kita mulai. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala rum yang terjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Katakan, oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Indahnya dan betapa eloknya. Eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Indahnya dan betapa eloknya. Eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala rum yang terjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Katakan, bila roh Allah ada di dalam bukan menari, bertidal menari. Bila roh Allah ada di dalam bukan menari, bertidal menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidal menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidal menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidal menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidal menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidal menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidal menari. Katakan, bakurapan di kepala rum yang terjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami, bahkan sampai bincang-bincang, doa syafaat kami, semua hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Engkau Allah kami, nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Di saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan dan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan sebagai
bagaimana pujian kami, bahwa pentingnya persekutuan di dalam Tuhan sebagai tema pada hari ini Tuhan. Kami tidak pandang dari gereja mana, tapi kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah hamba-hamba Tuhan yang satu visi, yaitu amanat agung, membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Dan ketika kami masih hidup, berarti Engkau masih berkenan untuk memakai kami memenangkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan. Inilah kami Tuhan, urapi kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan Tuhan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya.
kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya untuk doa pembuka. Mari kita satukan hati ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai sore yang indah ini Tuhan, kami masih boleh bersatu di dalam Kau Tuhan. Kiranya Kau urapi setiap kami Tuhan, terlebih lagi hamba-Mu yang sudah Kau utus Tuhan, Bapak Octavianus Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kami semua yang beribadah pada sore yang indah ini Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan, bahkan kami mau lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Silakan yang mau kesaksian boleh 2 orang. Shalom semua. Ada yang baru? Silakan. Pak Johannes, gimana kabar terakhir Pak Pendeta Hendra Winata? Shalom Pak Pendeta Koming, shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, shalom. Bu Adeline. Shalom, Bu Adeline. Iya Pak. Ya, silakan. Ada yang mau kesaksian boleh 2 orang. Tuh Pak Johannes, gimana Pak keadaan Pak Pendra terakhir? Tadi saya telepon kayaknya lemes gitu, tapi saya dapat informasi sudah membaik. Tapi masih dibantu, Pemulihan. oksigen ya? Ya, kita doakan saja ya, karena tadi juga dia ada calling saya, terus saya angkat halo-halo, dia nggak bersuara, terus dia matikan, saya telepon balik, dia nggak angkat. Ya, kita berdoa aja lah ya. Berarti Biar masih mujizat, dibantu belas oksigen kasihan ya Tuhan Pak? menyembuhkan. Masih pakai oksigen ya Pak? Iya, Pak hidungnya masih ini ya, masih pakai oksigen ya. Tuhan Kenapa menyembuhkan. kok jadi mengganggu pernapasannya ya? Ya, kita kurang tahu ya. Habis kita nggak punya nomor telepon istrinya sih, kalau punya saya bisa tanya-tanya ya. Ya, WA saya juga nggak dibalas Pak. Iya, kita juga Kalau WA saya dibaca, cuman dia telepon balik dia nggak keluar suara ya, bingung juga saya. Pak Yohanes Paling Pak dapat Johannes nanti bisa koordinir sama teman-teman yang di Petamburan tuh. dari gereja ya Pak Yohanes ya, dapat info ya. Ya, dari grupnya gereja. Ya, silakan pendatang baru Bu Sarlin Laumakani, Ibu Putri, kalau mau bersaksi Bu. Ya, boleh perkenalkan diri dulu boleh. Ibu Sarlin anaknya Pak Pendeta Octavianus. Oh ya. Iya. Kalau Putri, nggak tahu Putri. Putri sama nggak ya? Dari gereja semua. Putri juga ya Pak? Ya. Anak Bapak juga ya? Oke. Ibu Mungkin Pendeta Bu itu Adeline. Manjunta, nggak ada kesaksian tuh. Bu Hetty ya, silakan. Kasih kesempatan yang lain aja dulu, Pak. Next time, ya. Bu Adeline mungkin ada tuh gimana itunya kebabnya atau apa tuh sarapan paginya gimana jadi
Bu Adeline. Mungkin Bu Grace mau kesaksian, Bu Grace. Kesaksian banyak kali Pak, masa nggak ada yang kesaksian? Nggak apa-apa, Bu. Iya, tadi pagi saya ibadah biasa ya Pak, tapi kemarin itu saya melayani kolektor Pak. Saya melayani, ya kita orang Ambon, kolektor tuh banyak orang Ambon. Dan saya melihat melayani satu orang yang sebetulnya dia menarik mobil ya, kolektor. Dia tarik mobil dari ketua FPI Depok. Nah, nggak ada yang bisa tarik mobilnya. Akhirnya dia coba, dia maju dan berhasil. Dia berhasil menarik mobil itu. Tapi di jalan dia dijegal sama kolektor-kolektor lain. Akhirnya dipukulin itu Pak. Dia dipukulin sampai jahitan itu di kepala tuh ada berapa jahitan. Dan itu udah terjadi sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Jadi anak itu tidak bisa jalan, tidak, matanya pun jadi kabur karena dipukul dari kepalanya itu. Nah, saya tidak sengaja kayak kita melayani, di situ ada satu orang Batak ya. Terus kami melayani di situ, dia katakan, Bu Grace, di sini kebetulan ada orang Ambon katanya. Itu kolektor dipukulin. Hah? Sama siapa? Kita coba ke sana. Saya coba untuk ke sana. Waduh, anak itu masih umur 37, belum menikah. Udah nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan dan makanya juga udah kabur sama sekali. Lalu kita duduk di situ, dia pas dengar kita, kalau orang Ambon panggil kalau di sini ibu gitu kan. Dia panggil pas dengar kita datang, dia lihat saya sama-sama mungkin Ambon, terus dia panggil mama. Mama, saya nangis. Saya nangis, Tuhan Yesus, anak ini masih muda, gagah. Ya enggak kalau saya kulit saya gelap, kalau dia putih. Bagus, anaknya gagah sekali. Itu udah nggak bisa lihat sama sekali. Dia udah kabur matanya, nggak bisa jalan, hanya teriak-teriak dari tempat tidurnya. Lalu pas dia teriak saya mama gitu, lalu saya minta izin dari orang tuanya untuk masuk ke dalam kamarnya dengan teman-teman dari perumahan sini, Curug ya, bukan satu gereja, ada kita di sini persekutuan. Jadi kita masuk, saya bilang kita berdoa ya untuk dia. Dia minta, dia dari GPIB ya, gereja GPIB. Jadi tapi dia bilang saya mau dong nyanyikan buat saya lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Waduh, saya nggak kuat, saya nyanyi. Saya bilang yang lain aja nyanyi. Saya air mata saya jatuh terus. Tuhan Yesus, anak ini harusnya dia bisa menjadi saksi Tuhan ya. Semangatnya dia ingin sembuh. Kita berdoa buat dia, saya bilang bukan karena kita, tapi imanmu yang menyembuhkan. Jadi kita beritakan sedikit firman, kemudian kita masuk di dalam doa. Saya katakan, kamu percaya? Dia katakan, saya percaya, kuasa Tuhan masih berlaku, mujizat masih ada. Langsung saya kunci. Dalam nama Tuhan Yesus, kunci perkataan itu. Dan kita berdoa. Waktu kita berdoa, dia nangis sepanjang itu. Saya bilang harus yakin, berkatakan terus bahwa saya sembuh. Itu sekitar 2 minggu yang lalu. Dan minggu kemarin saya lihat, saya mau ke situ lagi, udah nggak ada katanya. Kemana? Saya bilang, atuh, saya kaget sekali. Udah kembali kerja. Ajaib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajaib. Saya sendiri heran. Udah kerja, matanya gimana? Ya lihat. Udah bawa motor. Udah kembali lagi jadi kolektor. Ada dalam jangka 2 minggu. Padahal dia masih harus kembali lagi untuk buka jahitan. Ini jahitan di kepalanya tuh sampai 18 jahitan. Tapi itu dimakan sama orang, itu baku pukul sama orang percaya juga, orang Ambon yang mereka nggak bisa narik, yang ini bisa narik, teman makan teman. Di jalan itu luar biasa. Makanya saya tadi udah usahakan lapor ke yang ini kolektor itu, ketuanya. Saya katakan kumpulin orang-orang Ambon itu. Saya mau bicara sama mereka. Jadi nanti ya saya minta dukungan doa aja, karena saya mau untuk melayani di situ.
di kolektor-kolektor ini karena ketuanya siap katanya. Nanti kita kumpulkan. Jadi saya mau juga melayani mereka supaya tidak rebutan-rebutan kayak begitu tuh. Seringkali terjadi perkelahian antara mereka sendiri. Dan saya minta dukungan doa supaya saya bisa melayani di situ. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan berkati. Itu Pak Komingguan. Terima kasih. Bu Grace, boleh tanya? Bu Grace, Ya, semua pelayanan untuk mereka itu visinya apa ya, Bu? apanya? Visinya untuk para kolektor ini Suaranya nggak jelas, Pak. visinya, visi misi Ibu untuk pelayanan bagi para debt collector ini apa kira-kira? Itu Nantinya. mereka kan masih mabok, masih itu. Jadi kita ingin kasih pengarahan lah buat mereka untuk awal pertamanya itu mula-mula kita ingin kumpulkan karena kebetulan ketuanya saya kenal di Bogor ini, dia punya anak buah banyak yang jadi kolektor. Saya bilang kumpulin. Saya pengen bicara karena biasanya mereka kerja dengan mabuk. Jadi apapun mereka kerjakan kan, mereka nggak akan takut dengan apapun yang mereka hadapi karena mereka mabok. Jadi sebelum mereka kerja tuh mereka udah minum dulu. Dalam keadaan nggak sadar, bagaimana mereka mau disalahkan? Itu yang terjadi seringkali. Makanya saya katakan kepada itu ketuanya Pak Regi di sini, Regi. Saya katakan kumpulkan anak buah kamu, berapa orang aja dulu. Coba saya mau ngomong, karena selalu itu mabok. Dulu anak saya ada di situ ikut juga buat kolektor, tapi saya suruh berhenti, jangan kumpul, cari yang lain, jangan sama Ambon-Ambon itu, karena pemabokan. Harus minum supaya berani katanya. Kalau nggak minum, malu-malu lah, apa takut lah. Nah itu syaratnya mereka mabuk, bukan dengan doa. Ya saya makanya minta juga dukungan doa untuk berhadapan dengan mereka. Itu aja kali Pak Derikson. Ya, Tuhan berkati Pak Ibu Grace, nanti kita doakan juga pergumulannya. Benar Pak Pendeta Komingguan, udah bisa kita mulai firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Octavianus Laumakani dari NTT. Kita tidak bisa lari jauh daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil kita, apapun yang kita perbuat, Tuhan akan selalu menangkap kita dan masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Di akhir pujian, hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdian, tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, silakan hambanya Bapak Pendeta Octavianus, Tuhan berkati. Haleluya. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur Engkau baik, mengasihi kami. Engkau tidak pernah memandang kekurangan, keterbatasan kami. Engkau tidak melihat masa lalu kami, tapi Tuhan melihat hati yang rindu, yang terbuka dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami semua yang hadir hari ini. Kami bersyukur semua tidak ada yang luput dari anugerah Tuhan. Sehingga kami berkumpul hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada yang dapat kami buat selain bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih, Tuhan kuasai dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Biar segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Semua yang bukan berasal dari Tuhan, kami larang bermanifestasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Tuhan ambil alih, berikan otoritas, kuasa, dan wibawa. Saat ini kami berdoa, tawan hati kami, tawan pikiran kami, jadikan tawanan roh. Sehingga kami fokus apa yang Tuhan mau. Itu boleh kami dengar, berikan kami kemampuan untuk melakukan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu 0-0. Hanya karena anugerah-Mu. Hamba-Mu bisa melayani. Kemuliaan, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Baik, salam Bapak Mama, Kakak Adik. Dengar suara saya? Bisa dengar? Bagus Pak, luar biasa. Baik, puji Tuhan. Salam. Haleluya, baik puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan persekutuan doa famili. Jadi saudara, hari ini satu kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika dihubungi oleh Bapak Gembala, dan saya bersyukur. Sebenarnya hari yang paling sibuk yaitu hari Minggu, tapi saya tidak tahu kenapa 2 minggu lalu Bapak Gembala kontak, saya bisa sepakat dengan Bapak Gembala untuk hari ini. Saya tahu Tuhan itu punya kuasa, punya rencana yang indah. Hari ini saudara, saya biasa hari Minggu dari pagi melayani jemaat yang kecil, lalu setelah itu lanjut pelayanan konseling, pelayanan pribadi, pelepasan, dan penginjilan, sekaligus biasa lanjut ke pinggiran kota, bahkan ke desa, nanti kadang pulang malam baru sampai kembali ke rumah. Tapi hari ini, saudaraku, saya dari habis gereja, pelayanan pribadi, konseling, dan hari ini ada satu keluarga Muslim menyerahkan diri, saya baru habis konseling, pelayanan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tadi 1-2 jam yang lalu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah saudara,
Saya bersyukur hari ini saudaraku, segala kemuliaan hormat bagi Tuhan. Kami hari-harinya berada di lapangan, penginjilan jalanan, penginjilan pasar, warung-warung, penginjilan komunitas, kelompok-kelompok sel untuk memperlengkapi pasukan-pasukan untuk terjun ke lapangan. Kami juga ada di pelatihan sekolah-sekolah penginjilan, bahkan ada di pelayanan kampung-kampung, pulau-pulau. Karena NTT ini terdiri dari pulau-pulau dan saudara, kalau hari ini kita bisa berjumpa itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Hari ini saudara tema kita, ya, saya kadang jarang pakai tema, tapi hari ini saudara ketika hamba Tuhan sampaikan, tolong beritahu tema. Saya berdoa dan beberapa malam itu saya diberikan Tuhan, saudara, petunjuk itu nyata sekali, saudara, malam itu selalu muncul komunitas, penting komunitas. Nah, saudara, setelah saya bangun, saya berdoa, saya mengucap syukur malam, lalu saudaraku, saya kasih tahu sama Bapak Gembala, berikan saya kesempatan beberapa hari lagi untuk berikan tema. Saudara, Tuhan taruh kuat tentang komunitas. Lalu saya tidak tahu kenapa Tuhan taruh itu, tapi bagi saya itu satu hal yang luar biasa. Karena saya sangat sadar betul. Mungkin orang lain tidak sadar atau teman-teman saya yang lain tidak sadar. Tapi saya sadar betul. Sampai titik ini hari ini saya ada itu semua karena Tuhan lewat komunitas. Saudara, makanya penting sekali komunitas. Haleluya. Saudara, banyak orang berkata dia hebat, dia mampu. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, yang paling luar biasa apabila kita ada di sebuah komunitas. Kita tertanam dalam sebuah komunitas. Haleluya. Baik, mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Hari ini kisah para rasul, kisah pasal 2. Kisah 2 ayatnya yang ke-42. Iya. Mereka orang-orang yang percaya itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, garis bawahi persekutuan atau komunitas atau persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu saudara, satu orang tolong baca bagi kita Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Haleluya. Ibrani 10 ayat ke-25. Haleluya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, terima kasih hambanya. Saudara, jadi saudara, ibadah itu atau komunitas persekutuan itu sangat penting. Saudara, saking pentingnya, saudara, mungkin saudara tahu, ini saudara tidak boleh ragu lagi. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, penguasa yang datang ke bumi, menjelma menjadi manusia, saudara. Saudara, ada satu hal yang paling unik, yaitu waktu dia datang ke dunia, dia tidak seperti kayak cerita-cerita tokoh-tokoh orang-orang hebat yang menurut orang dewa-dewa atau orang-orang hebat, atau seperti Mukendi yang lahir lalu dibesarkan. Mukendi salah satu dukun di Afrika, lahir dibesarkan oleh putri duyung. Tapi saudara, Tuhan Yesus tidak demikian. Dia lahir dari rahim seorang manusia, perawan Maria. Lalu saudara, dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Saudara, dia yang penuh dengan kuasa, dia yang dahsyat, dia yang luar biasa, dia yang melampaui segala-galanya, mau masuk dalam dunia komunitas, dunia persekutuan, saudara. Maka kita tidak lebih hebat dari Tuhan Yesus. Itu satu gambaran. Dia bisa saja langsung tiba-tiba muncul jadi pria perkasa, pria dahsyat, pria hebat. Tapi itu satu gambaran bagi kita bahwa pentingnya sebuah komunitas. Haleluya. Pentingnya sebuah komunitas. Dia mulai dari sebuah komunitas yang namanya keluarga. Saudara, ini satu gambaran yang sangat luar biasa. Bahkan sebelum dia terangkat ke surga, saudara, sebelum dia terangkat ke surga, Kisah pasal 1 ayat yang keempat. Mungkin saudara baca Kisah 1 ayat 4. Kisah 1 ayat 4 dan ayat 5, coba saudara baca. Kisah para Rasul 1 ayat 1. Kisah para Rasul 1 ayat 4 dan ayat 5. 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa
Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Saya baca ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara perhatikan baik-baik, Yesus harus lahir di komunitas yang namanya keluarga, di persekutuan yang namanya keluarga. Bahkan saudara, dalam perjalanannya dia selalu berurusan dengan persekutuan. Dia membentuk 12 murid, saudaraku. Ya, itu adalah satu komunitas, satu persekutuan. Dan saudara terakhir sebelum dia terangkat ke surga, dia kasih tahu janji bahwa kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kamu harus menanti sampai kamu menerima kuasa. Sebab kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Harus menanti. Akhirnya saudara mereka, rasul-rasul itu, murid-murid yang mula-mula itu mereka berkumpul dalam satu komunitas. Mereka berkumpul menanti janji Bapa. Dan di ayat 14, dari semua rasul-rasul dan semua orang yang berkumpul ada nama. Saudara perhatikan baik-baik. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, ini pesan yang penting bahkan untuk menanti di persekutuan, menanti di Yerusalem, saudaraku. Bahkan saudara ibunya, bahkan saudara pun tidak luput, harus masuk dalam komunitas. Berarti ini penting, saudara. Dia bilang harus berkumpul untuk menanti janji Bapa, untuk kamu diperlengkapi, kamu dipersiapkan. Sampai di situ saudara tidak tanggung-tanggung. Ibunya juga harus. Dan saudara-saudaranya juga harus. Berarti komunitas itu penting. Persekutuan itu penting. Ada orang yang merasa diri hebat. Sehingga dia tidak perlu komunitas, dia tidak perlu persekutuan. Saudara, ada satu bahasa, saudara. Dan saya sudah melihat ini dalam komunitas kami. Komunitas pemuda yang kami, oleh anugerah Tuhan percayakan kepada kami. Dari tahun 2010, saudaraku. Saya melihat, saudaraku, ada satu bahasa. Dan saya amati. Begini, saudara. Kalau saudara mau jadi apa 5 atau 10 tahun ke depan. Itu ditentukan dari buku apa yang saudara baca, dan orang seperti apa yang saudara bergaul dengan mereka. Jadi dengan siapa kita bergaul itu menentukan kita. Buku apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, itu menentukan kita 5 tahun ke depan. Itu menentukan 10 tahun ke depan. Saya berani katakan ini karena saya alami, saudara. Saya penjahat, hancur, saudara. Di Kupang orang kenal kami keluarga. Keluarga penjahat, keluarga hancur. Tapi saya tahu kami ada itu karena Tuhan dan ini adalah dampak dari komunitas. Jadi kalau saudara 5 tahun, selama 5 tahun ini saudara bergaul dengan orang yang galau, saudara bergaul dengan orang yang tersinggung, orang yang tidak dewasa rohani, orang yang kekanak-kanakan, kemungkinan 5 tahun ke depan saudara akan menjadi orang yang pesimis, orang yang tersinggung, orang yang kekanak-kanakan dan bisa lebih jahat. Nah saudara tadi Ibu Grace bersaksi, itu satu peneguhan bagi saya. Bagaimana komunitas debt collector. Saudara, kadang anak-anak itu merantau dari Kupang, merantau dari Ambon. Baik. Anak-anak yang baik dibangun dengan budaya timur. Budaya berdoa. Bapak, mama, opa, oma ajar berdoa. Tapi sampai di sana, saudara, mereka berjumpa dengan komunitas yang salah. Itu peneguhan tadi Ibu Grace bersaksi itu. Peneguhan sekali, saudaraku. Maka ketika itu mereka mulai dibangun. Jadi, saudara, dengan siapa kita bergaul, buku apa yang kita baca, puji Tuhan, family, persekutuan doa family, kita membaca buku yang paling dahsyat, yaitu Alkitab, dan kita bergaul dengan orang-orang yang dahsyat. Maka 5-10 tahun ke depan, kita akan melakukan perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Haleluya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Jadi, saudara, komunitas ini penting. Maka Tuhan Yesus menyuruh semua rasul-rasul, murid-murid, mereka harus ada dalam satu persekutuan. Bahkan ibunya, saudara-saudaranya juga harus berkumpul. Nah, saudara, orang-orang yang percaya, saudaraku, waktu itu ayat 41 dari Kisah pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi orang-orang yang percaya petobat-petobat baru gereja mula-mula
mereka selalu berkumpul, bersekutu. Mereka ada dalam satu persekutuan. Jadi saudara, persekutuan itu adalah tempat untuk mendidik dan memperlengkapi orang untuk keluar. Komunitas itu adalah tempat mendidik dan memperlengkapi orang untuk keluar. Mereka dididik dengan firman, dengan Roh Kudus. Mereka diperlengkapi, lalu mereka keluar. Jadi bukan sekedar datanglah, hadirilah, marilah. Saudara, itu kurang tepat. Alkitab berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudaraku, maka komunitas adalah tempat untuk mendidik dan memperlengkapi orang untuk keluar. Jadi saudara, kita harus dididik, diperlengkapi dalam komunitas. Komunitas tempat mendidik dan memperlengkapi orang. Lalu yang kedua, komunitas itu adalah rumah rohani. Ya, komunitas itu adalah rumah rohani. Di situ ada bapak rohani, ada saudara-saudara kita, saudaraku. Jadi saudara, itu tempat membuat kita lebih dekat satu dengan yang lain. Lebih gampang untuk kita bisa tahu, oh yang satu punya masalah, oh satu punya persoalan. Di komunitas kita lebih dekat, kita lebih gampang. Sehingga kita gampang menguatkan. Saudara, kalau di gereja, saudaraku, kalau di gereja, saudara menyanyi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara nyanyi, kau sahabatku, tapi saya berani jamin, bisa jadi di gereja besar saudara tidak tahu sahabat yang kau katakan sahabat itu namanya siapa, kita tidak kenal. Saudara, kita tidak kenal. Jadi kadang saudara kita merasa bahwa saudara ini siapa yang tadi kita nyanyi? Kau sahabatku, tapi di komunitas saudaraku itu dia lebih kecil. Jadi saudara, ketika saudara dihimpun dalam sebuah komunitas, maka saudara itu adalah rumah rohani. Di situ ada bapak rohani, ada saudara, dan lebih gampang. Saudara kalau punya masalah, teman, karena kita sedikit, teman bisa tahu dari raut wajah, kita nyembah, kita bisa peka, kita bisa rasa, oh dia punya masalah ini. Lalu kita bisa rangkul, kita bisa sama-sama, saudara. Saya serius sekali, saya bersyukur Tuhan kasih tema ini, karena saya hidupi, saudara. Saya hidupi, kami ini keluarga penjahat, saudara. 4 saudara kami, kakak adik, laki-laki semua, bersaudara 4 orang. Kami 7 bersaudara, laki-laki 4. Hidup hancur, masuk keluar penjara, saudaraku. Pembunuh, perampok, semua kejahatan. Tapi Tuhan pulihkan selama 16 tahun. Bapak berdoa. Bapak single parent, saya anak bungsu. Baru lahir menjelang 2 tahun mama meninggal. Bapak harus berdoa. Selama 16 tahun Bapak berdoa. Sementara berdoa polisi datang. Lalu gedor pintu. Pak berhenti berdoa. Bapak berdoa tapi anak ada di penjara. Anak ada di sel. Tolong selesaikan Bapak. Jangan berdoa. Keluarga tetangga semua bilang percuma kau berdoa. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku. Doa orang benar besar kuasanya saudaraku. Jawaban doa untuk keselamatan jiwa-jiwa adalah ya. Kalau yang lain Tuhan bisa tunda, Tuhan bisa menunggu. Tetapi kalau untuk keselamatan jiwa-jiwa, saudara, itu paling urgen bagi kerajaan sorga. Karena 1 jiwa diselamatkan, seluruh sorga bertempur sorak. 16 tahun kemudian, saudara, kami 4 orang dipulihkan oleh Tuhan. Tidak separuh-separuh, semua dipulihkan. Dan hari ini semua terlibat pelayanan, saudara. Semua menjadi pelayan Tuhan. Dan tidak ada satupun di antara kami yang tidak melayani. Saudara, 16 tahun berdoa. Nah, saudara, saya setelah dipulihkan karena sakit yang begitu parah, karena kejahatan saya diserang oleh kuasa kegelapan, dan teman-teman tinggal tunggu waktu untuk mati, tapi lewat sebuah kebaktian kebangunan rohani saya dipulihkan, dan mulai dari situ saya dibentuk dalam komunitas. Saya dibentuk dalam muada. Dan saya merasakan beda ketika kita ada dalam komunitas. Kita bisa merasakan kasih seorang Bapa rohani. Kita bisa dapat merasakan kasih dari Tuhan Yesus lewat pujian, lewat penyembahan. Jadi saudara, pertama, komunitas adalah tempat untuk mendidik dan memperlengkapi orang untuk keluar. Yang kedua, komunitas itu adalah rumah rohani bagi kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu adalah rumah rohani. Jadi di situ kita bisa tepat rasa. Kalau di gereja terlalu banyak orang, saudara. Bukan gereja salah, tidak. Gereja harus membentuk komunitas-komunitas sel. Iya. Supaya kita bisa bertumbuh, supaya bisa kuat, kita bisa lebih dekat dengan teman-teman, bisa curhat. Nah, saudaraku, saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya penginjil, dan dari pulau ke pulau, dari pasar ke pasar, warung ke warung, dan saudaraku, dari beberapa daerah ke daerah saya, hari-hari yang menginjil, tapi oleh anugerah Tuhan sudah 2 tahun dipercayakan Tuhan lewat doa, dan para pendoa mengatakan harus tangani sebuah gereja, dan 2 tahun ini oleh anugerah Tuhan sudah ada 2 cabang, sudah ada 2 gereja, saudaraku, dan juga
dalam 2 tahun ini sudah ada 19 komunitas pendengar Alkitab, lalu ada 6 komunitas anak-anak muda dalam 2 tahun ini. Karena bagi saya, saudara, itu ada hasrat yang membara. Saya merasakan penting sebuah komunitas, saudaraku. Banyak orang hebat di luar sana, dia tidak mau dibentuk dalam komunitas. Itu salah, saudara. Dia tidak mau bertumbuh. Dia tidak mau diajar dalam komunitas. Komunitas ini sangat penting. Sebagaimana Yesus kasih tinggal teladan. Dia lahir dalam komunitas yang namanya keluarga. Lalu saudara, dia membentuk komunitas 12 murid. Dia membentuk persekutuan. Lalu terus dia sebelum naik ke surga, dia kasih tahu sama murid-murid. Dan di dalamnya ada ibunya dan juga saudara-saudaranya. Supaya menanti di Yerusalem. Lalu saudaraku, setelah itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang ketiga, komunitas itu tempat kita mempraktekkan nilai, atau kita mempraktekkan prinsip-prinsip nilai-nilai rohani. Jadi saudara, dalam komunitas itu kalau saudara baca di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47, mereka selalu berkumpul, bersatu, bersehati, milik yang satu adalah milik bersama, kesusahan yang satu adalah kesusahan bersama. Mereka selalu membagikan apa yang mereka miliki. Saudara, ada nilai-nilai di situ. Jadi komunitas persekutuan itu tempat mempraktekkan nilai-nilai. Iya, mempraktekkan nilai-nilai, saudaraku. Iya, nilai persatuan, nilai kasih. Jadi dimulai dari komunitas. Itu sudah menjadi darah daging kita, kita keluar. Itu di mana saja kita berada, kita sudah mempraktekkan itu. Jadi komunitas atau persekutuan adalah tempat untuk mempraktekkan nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai rohani, saudaraku. Di situ mereka berkumpul, bersehati, mereka berbagi. Lalu mereka punya, ada yang punya beban, menjadi beban bersama. Jadi saudara, mereka memecah-mecahkan roti, perjamuan kasih bersama. Itu ada nilai-nilai. Jadi di komunitas itu adalah tempat untuk kita mempraktekkan nilai-nilai rohani. Haleluya. Jadi saudara, siapa yang bilang komunitas persekutuan atau ibadah itu biasa-biasa? Saya mau kasih tahu, tidak biasa. Haleluya. Kalau penjahat macam kami, orang yang hancur. Saya mau kasih tahu, polisi tidak bisa rubah orang. Kenapa teman-teman saya masuk keluar penjara? Tanya, kenapa kamu masuk? Senang di dalam. Di dalam enak. Di dalam terjamin. Polisi tidak bisa rubah orang. Gereja tidak bisa rubah orang. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa rubah orang. Haleluya. Haleluya. Dan komunitas, kelompok yang di dalamnya mempraktekkan prinsip-prinsip firman yang bisa merubah orang. Haleluya. Maka bagi saya penting sekali komunitas persekutuan. Mungkin orang bilang, tidak penting. Saya sudah sarjana, saya STH, saya tidak perlu lagi komunitas. Saya bisa khotbah di mana, saya diundang ke kiri, ke kanan, ke kiri. Saudaraku, tapi saya mau kasih tahu, saudara, lebih baik kita bersama. Saudara belum pernah mengalami yang namanya kejatuhan, saudara. Sedih. Ketika saudara mau bangkit, orang tidak ada lagi yang mau menguatkan saudara. Orang akan berkata kamu sombong. Orang berkata selama ini kan kamu anggap diri bisa. Iya. Nah, tapi kalau kamu ada di dalam komunitas, saya ada di dalam komunitas. Bapak, mama, kakak, adikku, saudara akan melihat ada satu perbedaan, saudara. Kalau saudara baca dalam Kisah pasal 2, dalam komunitas itu mereka dibentuk, diajar, diperlengkapi dengan firman dan dengan roh. Maka ketika mereka keluar, orang melihat tanda heran. Orang melihat ada yang berbeda. Dan banyak orang bertobat. Saudara, dari 120 menjadi 3.000 orang dan seterusnya. Kalau saudara baca dalam Kisah 1 ayat 15 dan Kisah 2 ayat 41, dari 120 naik menjadi 3.000 dan seterusnya, saudara. Jadi ketika mereka diperlengkapi dalam komunitas, dalam persekutuan, mereka diperlengkapi dengan firman, dengan Roh Kudus, mereka mempraktekkan nilai-nilai, lalu mereka keluar, orang tercengang. Ada ayat berkata, orang heran. Orang heran, mereka melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib. Nah, hari-hari ini saudara, penting sekali komunitas. Haleluya. Saya menganggap bahwa firman Tuhan hari ini sangat menguatkan kita supaya kita jangan pernah keluar dari komunitas. Mungkin orang bilang komunitas itu tidak penting. Tapi bagi saya komunitas itu penting. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Satu orang tolong baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tolong baca 1 Timotius 4 kalau tidak salah. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Haleluya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kalau ada orang yang berkata, itu biasa, persekutuan itu biasa, siapa yang bilang? Haleluya. Maleakhi 3 ayat 18, Maleakhi 3 ayat 18, tolong baca. Maleakhi 3 ayat 18. Haleluya. Beda pasti, beda. Orang beribadah. Maleakhi 3 ayat 18. Satu orang tolong baca. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ke Ergin baca, ke Ergin. Haleluya. Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Demikian firman Haleluya. Tuhan. Haleluya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Haleluya. Siapa yang bilang sama? Tidak sama. Orang yang dibentuk, orang yang dididik, orang yang diperlengkapi lewat firman dan roh, orang yang bertekun di dalam komunitas, saudaraku, itu beda. Tidak bisa sama. Berbeda, saudaraku. Kualitasnya, keluarannya nanti saudara beda, saudara. Jadi saudara menentukan sekali komunitas dengan siapa kita bergaul. Kalau komunitas itu orang-orang yang baik rohani, orang-orang yang tidak memiliki iman, kita jadi seperti itu. Tapi kalau komunitas itu orang-orang yang percaya, beriman, bertekun, maka saudara itu akan tertular kepada yang lain. Dan orang-orang itu akan menjadi orang-orang percaya, orang-orang beriman. Haleluya. Saudara, saya sekitar 2010 meninggalkan kuliah, saya sudah semester 8, saudara. Saya harus meninggalkan kuliah. Saya tidak mengerti kenapa. Sementara skripsi saya mengambil keputusan untuk berhenti, saya tinggalkan semua. Saya tidak tahu kenapa. Nanti sekarang ini baru saya tahu. 2015 ke sini baru saya tahu. Saudaraku, panggilan hati ini kuat untuk ada di sebuah komunitas, membentuk sebuah komunitas, dan pelayanan misi ke daerah-daerah. Saya taat, saudaraku, saya tinggalkan semua. Saya bawa gitar setiap jam 4 sore, kumpul anak-anak muda di Kota Kupang. Kami tidak punya kerjaan apa-apa. Saya sendiri yang kuliah, yang lain SMA. Kami kumpul, saudara, kami puasa selama 10 hari. Dan 7 hari itu kami penuh sampai hari yang ke-10. Pada saat hari yang ke-10 pencurahan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus mencurahkan pengurapan. Bahkan yang belum pernah kami tahu. Anak-anak itu mereka mendapatkan petunjuk penglihatan nubuatan dari tahun 2010. Dan semua petunjuk penglihatan nubuatan tahun sampai tahun ini semua digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi, saudara. Mulai dari situ Tuhan mulai bawa dari satu pulau ke pulau yang lain, kota ke kota yang lain, bahkan dari satu bangsa ke bangsa yang lain, saudaraku. Saya tidak punya waktu untuk sharing di sini. Saya hanya mau kasih tahu saudara bahwa komunitas itu penting. Saya tidak mengerti. Saudara, sebenarnya rugi. Kasihan orang tua kasih keluar biaya untuk kuliah, saudaraku. Tapi saya tidak tahu panggilan itu untuk membentuk komunitas waktu itu. Dan anak-anak ini terus dibina. Tiap kali libur mereka harus dibawa ke pulau-pulau, dibawa ke desa-desa, dibawa ke kampung-kampung. Lalu saudara, ternyata saya dapati di dalam komunitas itu warna kami Tuhan kasih ada 2, yaitu komunitas yang hidup dengan iman dan ketaatan. Tiap kali Tuhan suruh ke pulau mana, saudara, kami harus berangkat. Kami tidak kenal orang kadang-kadang. Negara mana kami pergi, kami tidak tahu. Harus tinggal di mana. Tapi kami hanya taat petunjuk dari Tuhan. Kamu harus pergi ke sini. Satu kali kami di Pulau Rote, Tuhan katakan kamu harus pergi ke satu kampung. Di situ kamu harus tinggal nginap di gereja yang atapnya merah. Nah saudara, atapnya merah ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Seandainya ada 5 yang atapnya merah, bagaimana saudaraku? Tapi saudaraku, Tuhan itu bergerak dahsyat luar biasa. Sampai sopir yang mengantar kami, saudaraku, Pak, adek, kakak, kamu mau kemana? Kami bilang jalan aja, jalan di mana, desa mana? Jalan aja. Sudah lama. Tolong kasih tahu supaya kita jangan lama. Saya sopir sudah lama di sini, saya tahu. Pokoknya kamu jalan aja. Karena kami belum lihat seng merah, saudaraku. Jalan 2 jam, 3 jam. Lalu saya tanya adik rohani saya yang dapat petunjuk. Kamu jangan salah dapat petunjuk ya. Saya bilang begitu. Dia bilang, kakak saya tidak salah. Saya sudah uji. Pasti kakak. Setelah ngomong sudah kurang lebih 3 jam. Ada satu gereja di pinggir jalan. Sengnya warna merah, saudaraku. Oh haleluya. Dan Tuhan kalau bicara tidak pernah salah. Dan dari gereja itu saudara, anak-anak muda dilawat, anak-anak muda preman-preman ditangkap, dimenangkan datang kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan dari tempat itu, saudaraku, sekarang salah satunya menjadi misionaris di Laos. Hasil dari pelayanan di kampung itu. Hanya karena taat. Dan sekarang dia menjadi misionaris, membuka gereja rumah, buka komunitas di negara Laos. Dan banyak orang dimenangkan di Laos.
dari modal ketaatan. Jadi saudara, komunitas kami itu mereka juluki komunitas yang bergerak ketaatan dan iman. Setelah kami taat Tuhan suruh kemana, kami jalan. Modal hanya petunjuk dari Tuhan. Kadang tidak ada dana sama sekali. Saudara, saya kadang cerita di pertemuan misi banyak orang tidak percaya. Saya bilang, saya hadir di sini bukan untuk membuat saudara percaya. Tapi saya saksikan apa yang saya alami. Saudara mau percaya tidak percaya itu urusan saudara. Saudara, kami pernah jalan beberapa negara hanya dengan 50.000. Saudara, itu bisa terjadi karena anugerah Tuhan dan dibentuk dalam komunitas yang di dalamnya ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkata, sekalipun kami tidak melihat mujizat, tidak melihat, namun kami percaya. Iya, sekalipun tidak ada alasan untuk percaya, tapi kami tetap percaya karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Iman sejati, iman yang mampu menerima keputusan Tuhan, baik atau tidak baik menurut kita, karena dari Tuhan pasti baik. Jadi saudara, sekalipun tidak ada alasan untuk percaya, harus percaya, saudara. Jadi kami dibentuk. Akhirnya saudara, kalau saudara ada di komunitas orang-orang yang lemah, orang-orang yang cengeng, maka saudara 5 tahun, 10 tahun ke depan saudara seperti itu. Orang-orang yang galau kemungkinan 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Tapi saya bersyukur orang tua, hamba-hamba Tuhan di sini ada orang-orang yang hebat. Kita bergaul dengan Alkitab, kita bergaul dengan orang-orang dahsyat, maka 5-10 tahun ke depan kita akan melakukan perkara besar. Saudara, di akhir dari firman ini saya mau kasih satu pesan. Jadi saudara, komunitas atau persekutuan yang pertama tadi adalah tempat untuk mendidik dan memperlengkapi orang untuk keluar. Ingat baik-baik garis bawahi. Komunitas adalah tempat mendidik dan memperlengkapi orang untuk keluar. Mendidik dengan firman, mendidik dengan roh, mendidik dengan nilai-nilai kerajaan sorga, menjadikan rumah rohani. Jadi saudara, tempat untuk mendidik dan memperlengkapi orang. Dengar, komunitas atau gereja atau persekutuan itu adalah tempat untuk mendidik dan memperlengkapi orang. Jadi kita bukan hanya bilang hadirilah, datanglah, tidak. Tapi pergilah, saudara. Jadi kita bukan sekedar kumpul-kumpul, saudaraku. Perkumpulan, persekutuan yang tidak menyelesaikan amanat agung, Tuhan akan izinkan zona nyaman kita dibongkar. Haleluya. Jadi kita dididik, diperlengkapi untuk keluar, saudara. Semua orang yang ada di komunitas kita di persekutuan dididik untuk militan. Jadi saudara, kalau saudara baca dalam Kisah pasal 8, Kisah Rasul 8, Kisah 8 ayat 1b, Kisah 8 ayat 1b. Iya. Kisah Rasul ya. Saudara. Haleluya. Kisah para Rasul 8 ayat 1b. Haleluya. Kisah Rasul 8 ayat 1b. Kisah para Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang berat, yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Haleluya. Ayat 4 dan 5 Bapak, tolong. 4 dan 5 lagi. Ayat 4 dan 5 dari kisah tadi. Ya, ayat Filipus di Samaria. Ya. Mereka yang tersebar menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan kelima, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Haleluya. Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Saudara perhatikan, sekali lagi saya ulang. Komunitas adalah tempat untuk mendidik dan memperlengkapi orang untuk keluar. Kalau saudara tetap dalam komunitas dan saudara tidak keluar untuk multiplikasi beritakan Injil, amanat agung, maka jangan salah. Ada saat di mana Tuhan izinkan zona nyaman saudara dibongkar, saudara. Ketika mereka dari 70 orang naik 120, naik 3.000 orang, lalu mereka mulai nyaman di situ. Mereka mulai berkumpul di situ, zona nyaman di situ, saudara. Di persekutuan itu terus. Bagaimana kalau mereka di zona nyaman itu? Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Bagaimana mereka bisa menggenapi itu kalau mereka dalam zona nyaman? Tapi mereka mulai 3.000, mulai naik 5.000. Mereka mulai rasa nyaman tetap dalam Yerusalem. Akhirnya timbul penganiayaan yang besar. Maka di Yerusalem terjadi penganiayaan, orang-orang percaya disiksa, dianiaya, mereka mulai kabur. Pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Lewat penganiayaan ini dulu baru janji bahwa kamu akan menerima kuasa, kamu jadi saksi.
di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi digenapi. Tadinya mereka aman-aman, tapi ketika zona nyaman mereka dibongkar dulu, maka kadang Tuhan tidak segan-segan. Tuhan mengizinkan zona nyaman saudara dibongkar. Kalau kita tidak mementingkan amanat agung, kita tidak memiliki hati Yesus, yaitu hati misi. Lalu saudara, ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Lewat penderitaan, lewat penganiayaan. Selama dibentuk mereka tidak mau keluar. Selama diperlengkapi tidak mau keluar. Lewat penganiayaan akhirnya mereka tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Saudara, akhirnya mereka lewat penganiayaan mereka sampai ke Samaria. Mungkin selama ini mereka berpikir Samaria adalah orang-orang yang beda kebudayaan. Mungkin bagi mereka orang Samaria adalah orang kafir. Mereka tidak bisa bergaul dengan orang Samaria karena punya histori yang kelam. Jadi saudaraku, padahal Roh Kudus sudah berkata, Tuhan sudah berkata bahwa kalau kamu terima kuasa, kamu akan menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem. Kamu akan menabrak kebudayaan. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Tapi saudara, mereka masih gengsi. Akhirnya lewat penganiayaan, saudara, mereka bisa sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, menggenapi apa yang Tuhan suruh. Lalu dari Yudea, Samaria, akhirnya sampai ke ujung bumi, dan saudara dan saya bisa menjadi orang percaya lewat penganiayaan itu. Jadi saudara, komunitas kita itu bukan sekadar kumpul-kumpul, tapi di situ kita dididik, diperlengkapi dengan firman, dengan kuasa, lalu kita harus keluar. Bukan sekedar mari, hadirilah, tapi kita harus pergi. Lah saudara, ada satu ilustrasi dan saya akan akhiri. Saudara, ada seorang raja ketika dia berjalan, saudara. Dia berjalan sampai ke satu tempat, lalu dia lihat ada anak burung Raja Wali. Lalu setelah dia suruh orang tangkap anak Raja Wali itu, bawa ke istananya, sampai di sana dia suruh seorang pawang menjaga Raja Wali ini sampai besar. Raja Wali ini setelah besar diajar terbang, saudaraku. Mereka dua bisa diajar terbang, tapi saudara, sudah waktunya mereka terbang. Lalu saudara, Raja Wali yang satu terbang bebas. Dia terbang. Lalu Raja Wali yang satu ini, pawang ini melihat bahwa dia bisa terbang, tapi dia tidak mau terbang. Dia hanya selalu ada di dahan pohon. Yang satu terbang bebas, terbang tinggi, tapi yang satu hanya ada di dahan. Lalu raja ini tanya, kenapa kok kamu tidak bisa membuat dua-dua terbang? Padahal sebenarnya sudah waktu terbang. Lalu pawang ini bilang, saya pusing, saya baru alami kasus kayak begini. Akhirnya raja itu pecat pawang itu karena tidak bisa buat yang satu terbang. Raja itu karena sudah pasrah, dia bilang, sudah. Dia panggil seorang petani, mari kamu jaga burung ini, rawat. Mau terbang atau tidak terbang itu urusan kamu dah. Sudah. Akhirnya petani ini jaga. Lalu saudara, petani ini lihat, ternyata Raja Wali ini tidak bisa terbang, yang satu bisa terbang. Alasannya kenapa? Dia bingung. Akhirnya dia tahu, dia dapat satu ide. Dia mengambil parang, lalu dia potong dahan itu. Potong dahan yang mana Raja Wali yang tidak mau terbang itu setiap hari berdiri, setiap hari duduk di tempat itu. Dia potong dahan itu. Begitu dia potong dahan itu, tiba-tiba Raja Wali itu langsung terbang dan terbang tinggi, naik dan naik terus. Akhirnya mulai dari itu dia terbang. Dan lalu Raja datang. Mana burung yang satu? Wah, itu sudah terbang. Wah, kamu hebat. Kamu buat apa? Sehingga dia bisa terbang. Saya tidak buat apa-apa. Saya hanya potong dahannya. Haleluya. Tuhan izinkan zona nyaman kita dipotong. Haleluya. Dipangkas. Haleluya. Dipangkas zona nyaman kita. Supaya visi Tuhan digenapi. Dengar komunitas, kita bergereja, kita bersekutu, kita berkomunitas untuk menggenapi visi Tuhan. Kita bergereja tujuannya adalah untuk menggenapi visi Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Apa yang Tuhan mau saya bergereja? Apa Tuhan mau saya berkomunitas? Untuk menggenapi visi Tuhan. Saudaraku, amanat agung ini harus, saudaraku. Oleh anugerah Tuhan 1 jam yang lalu sebelum ibadah Zoom ini, ada satu orang muslim datang lalu dilayani menerima Yesus dan dia dibaptis. Setiap hari kami melihat banyak orang menyerahkan diri untuk datang kepada Tuhan. Setelah dibaptis mereka dididik, diajar untuk pergi menjangkau. Haleluya. Oleh sebab itu penting komunitas. Kalau orang bilang, saya bisa bertumbuh, saya bisa berkhotbah, lalu dia tidak mau berkomunitas, dia tidak mau bersekutu, hati-hati saudara. Hati-hati saudaraku. Iya, kalau Tuhan anggap penting persekutuan, Tuhan datang dia bisa langsung menjadi superpower, tapi dia harus mengambil rupa ada di komunitas keluarga, lalu kita hamba, lalu kita menganggap diri hebat. Hati-hati saudara. Makanya saudara mau
Berikan diri, berikan hati saudara untuk dibentuk dalam komunitas. Saudaraku, komunitas adalah tempat mendidik, memperlengkapi orang dengan roh, dengan firman, dengan nilai-nilai rohani. Lalu komunitas adalah rumah rohani untuk kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Lalu komunitas adalah tempat untuk mempraktekkan nilai-nilai kerajaan sorga. Dan kita harus keluar. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus mengurapi saudara. Salam, salam. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Luar biasa semangatnya. Waduh, itu saya lihat keringatnya sampai keluar itu. Haleluya. Aduh, semangatnya. Kalau belum keringat belum berhenti, Pak. Haleluya. Ini Roh Kudusnya luar biasa nih, ya. Semangat ya. Memang di dalam komunitas itu penting ya. Sangat penting ya, karena itu akan membangun kerohanian kita ya. Saya teringat akan 1 Korintus 15 ya, ayat 58. Hendaklah kita berdiri teguh, jangan pernah goyah ya. Karena persekutuan dengan Tuhan itu jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan. Amin. Ya. Bahkan Tuhan akan memberi keajaiban demi keajaiban. Ya. Karena di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tak pernah dilihat di mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan pasti buat keajaiban buat setiap kita yang mau tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai tadi dikatakan ya, zona nyaman kita itu dipotong sama Tuhan. Kita pikir, wah kita santai-santai dah, persekutuan dah, udah malas, udah bosen ya. Jangan seperti itu ya. Kita harus tetap semangat karena adanya pandemi ini kan kita nggak bisa lagi usia yang sudah 60 ke atas nggak boleh lagi beribadah ke gereja. Nah, harus ngapain? Dan kita harus cari komunitas seperti yang ada di saat ini ya di Zoom Family ya. Itu saya percaya nggak ada kebetulan. Saya percaya itu ada semua rencana Tuhan. Amin. Tapi ayo kita ambil bagian. Kita bergandengan tangan. 1 Korintus 1 ayat 10 ya. Hendaklah kita sekata sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Di mana? Di ibadah family ministry ini. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya Bapak Pendeta Octavianus yang luar biasa. Saya percaya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Ya, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya kesetiaan, ketaatan pasti akan ditaruh di dalam hati dan pikirannya. Sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan sampai kepada akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu lagu Pak Derison, setelah itu doa syafaat Ibu Grace, dan bincang-bincang dipimpin oleh Bapak Joni Iskandar. Tuhan berkati. Baik, terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Octavianus. Kita ditegur dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Dalam zona nyaman ini seringkali kita terperangkap. Datang, duduk, duit, durung-durung, diam, 4D. Diaspora pertama hambanya mengatakan bahwa penganiayaanlah yang membuat rasul-rasul yang sudah terbentuk dan dipenuhi Roh Kudus akhirnya menyebar karena penganiayaan. Dan sekarang walaupun berbeda bentuk, pandemi ini mungkin menghajar kita untuk kembali kepada komunitas semula. Banyak orang yang berlomba untuk memperkaya diri. Mari kita sama-sama mohon ampun. Rp5.000 di gereja besar, di gereja kota mungkin tidak berarti, tapi bagi misi Yohanes di pedalaman itu sangat berarti. Tapi banyak orang-orang percaya tidak mengerti, tidak menyadari semuanya itu. Dikatakan dalam firman Tuhan, memecahkan, sama-sama memecahkan roti dan berdoa. Tapi sesuatu yang langka pada zaman ini. Kita doa dan mohon ampun kepada Tuhan. Kita doakan bangsa, kita doakan gereja-gereja supaya tidak tinggal di dalam zona nyaman, tapi menjadi komunitas yang berdiaspora. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Bukan gereja yang diperbesar, tetapi kita dipanggil untuk keluar, untuk
memberitakan amanat agung. Biarlah melalui doa syafaat ini kita mohon ampun kepada Tuhan, kita berdoa untuk gereja dan bangsa Indonesia ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan kami rindu melihat Indonesia. Haleluya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam terang kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya. Kita berdoa. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Bapak Pendeta Octavianus, Tuhan mengenal pribadinya, Tuhan mempersiapkan dia bagi kami pada sore hari ini. Dan kami komunitas ilahi, keluarga komunitas ilahi, bersatu hati. Tuhan mau ulurkan kuasa-Mu lebih lagi bagi Pak Octavianus dalam setiap pelayanannya. Tuhan, Engkau melihat semangatnya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memilih, Tuhan mempersiapkan, Tuhan mendidik dia untuk keluar dan menjadi berkat. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kebutuhannya, baik dalam pelayanan maupun keluarga, ada dalam tanggung jawab Tuhan Yesus. Kami percaya, kami hanya mendukung di dalam doa. Tetapi Tuhan Yesus yang memilih, Tuhan Yesus yang memanggilnya. Dan dengan dalam nama Tuhan Yesus dia melakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas segala kebutuhannya. Kami serahkan Bapak Pendeta Octavianus bersama keluarga, bahkan tim dalam komunitasnya, tambahkan Tuhan. Mujizat nyata karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk sore hari ini Bapak. Terima kasih kami keluarga besar, komunitas ilahi. Kami bersyukur kami boleh kembali duduk bersama menerima makanan rohani. Luar biasa Tuhan Yesus, dahsyat buat kami. Sehingga kami terus diajar, diperlengkapi hari lepas hari Tuhan Yesus. Mampukan kami seperti tadi dikatakan oleh firman-Mu, keluar untuk menjadi saksi. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Kami tidak mau Tuhan komunitas ini dibongkar, tapi kami mau Tuhan komunitas ini tetap berdiri, tetap saling Tuhan menguatkan, mendidik satu dengan yang lain, saling menegur, saling mendoakan, saling menyembuhkan, dan kami boleh keluar Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Di komunitas ini kami dibentuk, kami dididik Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Kau kuatkan Pak Komingguan yang menjadi koordinator bagi kami. Tuhan Yesus berikan dia kesabaran, juga tambahkan hikmat baginya, kuasa Tuhan, sehingga benar-benar Pak Pendeta Komingguan boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Biarlah dia boleh tetap berdiri tegar Tuhan setiap hari Tuhan. Dia boleh ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan Yesus juga yang mempersiapkan Pak Komingguan ini Tuhan. Boleh menjadi koordinator bagi kami, hamba-Mu ini. Apa juga Tuhan yang dia rindukan bersama dengan keluarga, anak cucu Tuhan berkati. Jangan sampai Tuhan Engkau membiarkan kami terpecah, tetapi melalui hamba-Mu ini yang sudah Engkau pilih Tuhan, tambahkan hikmat, kuasa untuk menjadi gembala bagi kami Tuhan pada hari-hari kami di mana komunitas ini berdiri. Tuhan Yesus kami serahkan Pak Komingguan ke dalam tangan-Mu, juga Pak Lohendra yang bersama dengan Pak Pendeta Komingguan maupun Pak Joni Iskandar, Pak Nikolas, Tuhan yang senantiasa semangat memberikan kami semangat terus hari lepas hari untuk kami tetap ada dalam komunitas ini. Karena firman-Mu mengatakan komunitas ini begitu penting pada sore hari ini. Biarlah kami menjadi keluarga yang terus menjaga komunitas ini. Sehingga kami terus boleh menjadi tiang doa, khususnya juga bagi negara kami, bagi bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan Indonesia ada. Karena kami anak-anak-Mu ada di tengah-tengah. Komunitas ini ada gembala-gembala yang bertanggung jawab, hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, Tuhan berkati, jagai bahkan Pak Lohendra yang dalam keadaan tubuh yang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mengikat dia, penyakit ataupun apapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus,
kami ikat kuasanya dan kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau bangkitkan Pak Lohendra kembali dan dia boleh bersama-sama dengan kami kembali. Juga kami berdoa bagi Pak Joni Iskandar. Tuhan berikan tetap semangat Tuhan bagi Pak Joni. Dan dia boleh ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Membantu kami Tuhan dalam semua acara komunitas ini. Juga Pak Nikolas luar biasa Tuhan. Dia juga begitu memberi kami semangat dalam kami berkomunitas. Pak Erikson, Tuhan berkati. Engkau melihat semangat mereka Tuhan. Kami semua diberi semangat oleh bapak-bapak gembala ini, bapak-bapak pendeta yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Setiap hari Tuhan kami ada makanan rohani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi komunitas ini Tuhan lindungi. Tutup bungkus kami agar di dalam komunitas ini senantiasa ada damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan Tuhan para menteri, aparat keamanan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan sehingga hikmat bekerja di pemimpin-pemimpin kami bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang ada. Kami percaya Tuhan juga yang menetapkan baik presiden, wakil presiden maupun semua aparat. Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah anak-anak-Mu khususnya yang duduk dalam pemerintahan. Kami berdoa bagi para dokter, bagi para perawat yang saat ini bekerja dengan keras Tuhan untuk merawat para pasien yang mungkin terkena virus ataupun penyakit apapun. Tuhan berikan kepada para dokter kejujuran Tuhan. Berikan pada para dokter ini kekuatan, hikmat Tuhan. Agar mereka boleh merawat para pasien, mengobati dengan hati yang tulus Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Dan kekuatan baru bagi mereka Tuhan setiap hari. Baik para dokter maupun para perawat. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka hati yang melayani. Juga bagi para pasien Tuhan yang mungkin saat ini terpapar Tuhan baik virus atau penyakit apapun Tuhan mau campur tangan. Tuhan mau merawat mereka, obat-obat Tuhan berkati sehingga mereka pun terlepas dari sakit penyakit ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani khususnya di hari raya ini Tuhan. Engkau menyertai setiap hamba-hamba-Mu agar mereka melayani dengan hati seorang hamba Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan kepandaian tetapi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan ketika kuasa Tuhan dinyatakan maka mujizat terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami pada sore hari ini di dalam kul ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, hati kami saat ini dipuaskan oleh firman Tuhan. Kami mau bertanggung jawab atas kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Setiap hari Tuhan, hamba-Mu, pendeta Komingguan, mencurahkan berkat-Nya bagi kami. Kami mau Tuhan, dengan kuasa yang Tuhan berikan, kami mau berjalan, kami mau melangkah, kami mau bersaksi, kami mau menyaksikan tentang Injil yang adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapak, kekuatan yang menyelamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah keluarga, komunitas, pribadi lepas pribadi yang hadir, Tuhan mengenal, dan Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus dari kekal hingga kekal. Haleluya. Saya serahkan kepada Pak. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera.
Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Joni Iskandar. Ya, Tuhan terima berkati. kasih Pak Mingguan. Ya, shalom Bapak Bing dikasih Tuhan. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Octavianus yang hari ini mengambil tema pentingnya komunitas. Ya, mungkin Bapak Ibu semua juga mempunyai pengalaman di dalam komunitas. Sebelumnya, sebelum ada Zoom, mungkin pernah ikut juga komunitas. Nah, mungkin ada pengalaman pribadi yang Bapak Ibu rasakan selama bergabung dalam komunitas. Silakan bisa di-share, diceritakan atau disaksikan di media ini, ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya atau juga ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Baik,